Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Enaknya di Selamat Indonesia, sore. Bung Firdaus. Habis korupsi, Kenapa tuh? kabur ya, jalan-jalan ke luar negeri ya. Tapi ada juga yang ketangkap. Ada inilah, Iya, Nazarudin ketangkap lah. Tapi dari ada yang catatan sial juga juga. ya, ada yang sial juga. Yang nggak Hmm, ketangkap tuh Harun Masiku. iya, Edi Tamsil betul. udah meninggal ya. Onggo, Di Tamsil, kalau tidak salah ya. Ya, ya, kita nggak tahu juga ya. Saya nggak Onggo, tahu beritanya. Sudah kali ya. Udah terus lama soalnya, udah tua sekali Honggo tuh orang. Wendratno, Anton Tantular ya, Endro Wiyanto. Senturi ya. Ini yang Mm-mm. kabur-kabur nih, dan kayaknya KPK belum ketemu nih formulasi untuk yang kabur-kabur nih, ya. Mungkin harus dibikinin ininya contekannya dulu nih supaya yang kabur-kabur ini nggak bisa kabur gitu ya. Kadang-kadang disuruh kabur duluan juga bisa jadi, atau emang lemah Hmm, di imigrasi ya, jadi orang tuh gampang kabur gitu. betul. Gimana nih, Bung Firdaus, supaya koruptor-koruptor nih jangan kabur-kabur gitu loh. Oke. Ya, ini juga satu catatan juga untuk pemberantasan korupsi. Tidak hanya KPK, tapi juga keseluruhan jajaran penegakan hukum ya. Ada Kumham, ada Hmm. kepolisian di sana, ya termasuk nanti ada kejaksaan kalau kita bicara nanti aspek apa namanya eh, pengembalian kerugian negara atau mengembalikan aset-aset yang hilang sebagai pengacara negara. Nah mungkin kalau kita ingat Bung Meldi ya yang masih jadi perdebatan publik sekarang, ya salah satu yang ditanyakan itu kemana ya Harun Masiku ya gitu. Ya maksudnya terlepas dari intensi apapun ya Harun Masiku ini salah satu yang most wanted itu dicari-cari nih. Hmm. Ini sebenarnya kan kasusnya tidak terlalu besar ya kalau kita yang ditangani oleh Ya. KPK. Kasus ansih ya, kasus di KPK-nya ya, ini kan hanya suap untuk PAW gitu ya. Hmm. PAW untuk pergantian apa namanya anggota DPR dan yang disuap adalah oknum komisioner KPU begitu. Ya. Dan Harun Masiku ini kebetulan dari Partai PDIP Perjuangan gitu ya. Gitu. Hmm. Jadi tapi ketika akan apa namanya proses hukum akan dilanjutkan segala macam gitu ya. Saya Hmm. kalau tidak salah itu di awal 2020 ya Ya. dikatakan Harun Masiku Januari 2020 dia hilang gitu ya, tidak Hmm. diketemukan Hmm. kemana-mana. Jadi bahkan ketika dicari dikatakan sempat ada di Jakarta, kemudian dicari dikatakan Pak Firly waktu itu sudah Pak Firly ya, Hmm. Hmm. kemudian di bawah perlindungan oknum tertentu dikatakan oh ya Hmm. di bawah dilindungi oleh orang kuat gitu ya. Hmm. Nah pertanyaan kita kan penegakan hukum apalagi KPK kan tidak takut dengan siapapun dengan orang Ya. kuat segala macam, bahkan kalau kita ingat kasus cicak buaya dulu gitu ya bahwa KPK yang istilahnya apa ya macan baru gede lah kalau Hmm. kalau disebut sebagai cicak begitu, cicak kecil aja sudah berani melawan Hmm. apa namanya buaya yang besar pada waktu itu, dan kebetulan kan publik begitu memberikan support gitu. Nah, sayang nih untuk yang sekarang kenapa nggak ketemu gitu, entah belantaranya di mana, entah hilang ke luar negeri gitu ya gitu. Siapa tahu di Dan Indonesia. kemudian betul, jangan-jangan juga memang ada di sini gitu ya, sedang Hmm. berganti nonton tenis seperti kita ingat kasus Gayus ya. Ya. Gayus begitu ditahan gitu ya di penjara, kemudian ada kejuaraan ya tenis lah, tenis besar begitu ya di Bali, dia datang dengan apa namanya, dengan wig baru gitu, kemudian menjadi penonton. Dan saya pikir ini satu ke apa ya, kenaifan, kelucuan ya, begitulah apa namanya Hmm. pelaku korupsi kan notabene kan tidak bisa meninggalkan hidup-hidup mewah ya, Ya. gaya hidup apa namanya perlente gitu ya, jet set gitu ya gitu. Sehingga kalau Hmm. kita katakannya paling ngumpul-ngumpulnya di daerah-daerah tertentu juga, daerah-daerah yang memang banyak dugemnya, banyak fasilitasnya segala macam gitu. Hmm. Nah, terlepas dari perdebatan itu mungkin yang jadi pertanyaan kita, kenapa sih ini bisa terjadi? Karena kalau kita lihat Hmm. selain Harun Masiku kan juga ada beberapa yang agak lama ya gitu ya. Apa yang yang belum ditemukan. Misalnya ya tadi Pak Honggo ya untuk kasus TPPI ya, itu juga Trans-Pacific Petrochemical itu juga besar, kemudian kasus beberapa Senturi itu juga belum ketemu. Nah kenapa ini belum ketemu? Memang satu kalau kita lihat kita mau coba sederhanakan sebagai orang awam gitu, ini mungkin terjadi karena kelemahan di internal. Gitu. Artinya gini, Hmm. ketika orang sedang disidik gitu ya, kemudian kasusnya naik atau OTT lah gitu ya, ternyata dalam mekanisme penegakan hukumnya terjadi kebocoran Hmm. informasi, kebocoran dokumen gitu. Ada orang dalam yang bermain atau orang dalam yang tersadap lah begitu. Atau Ya. orang dalam yang AP-nya bocor gitu ya. Sehingga yang diduga sebagai pelaku atau tersangka sudah mendengar lebih dahulu kemudian bersiap-siap kabur gitu. Dan tidak hanya itu, bisa jadi juga karena itu dibantu oleh orang dalam. Kita ingat dulu ada Hmm. beberapa
sempat menjadi bahan bercandaan. Ya ini kan juga kalau nggak dibantu nggak akan bisa keluar begitu misalnya. Iya, iya. Pasnya ditansil gitu ya, itu kan juga diduga ada permainan di dalam gitu. Jadi Hmm. satu memang kelemahan di internal kita. Jadi bagian dari cegah kita itu tidak begitu sigap begitu. Satu mungkin dalam penegakan hukumnya terjadi kebocoran, kemudian ketika akan dilakukan upaya badan ya, mau ditangkap, mau diamankan gitu ya, kemudian dapat bocoran, kemudian kabur dan lolos dalam jajaran imigrasi misalnya. Jadi ini yang menurut saya juga menjadi catatan ya. Jadi di internal kita juga masih punya persoalan dalam mekanisme cegah, terutama untuk para pelaku pidana apa saja, tidak hanya korupsi tapi juga pidana-pidana yang besar misalnya. Nah kemudian yang kedua memang ketika dia sudah keluar negeri gitu ya, kita juga punya persoalan karena dia akan masuk ke negara lain kan, otoritas lain kan gitu ya, kewenangan negara lain gitu. Nah kebetulan kalau kita bicara instrumen hukumnya kita tidak punya, ya paling tidak ada dua aspek yang mesti kita lihat ya. Satu mekanisme ekstradisi ya, perjanjian ekstradisi antar negara gitu. Jadi kalau dia bersembunyi di negara X, apakah kita punya perjanjian ekstradisi atau tidak gitu ya, sehingga kita bisa pulangkan. Kita meminta kepada pihak yang berwenang di sana, kemudian kita minta dia pulang. Saya ambil contoh misalnya, begitu glorinya kasus Nazarudin lari kemana-mana ke Singapura segala macam, sampai akhirnya di Kolombia kan kalau tidak salah gitu. Yeah. Dijemput begitu ya, gagah pulangnya begitu. Saya pikir begitu hebatnya penegakan hukum kita sampai bisa mengejar orang sampai ke Amerika Selatan sana gitu. Nah, saya pikir tidak ada di ujung dunia yang kita tidak bisa kejar sebenarnya gitu. Walaupun sekali lagi juga nanti harus didukung dengan mekanisme legal atau kerjasama aspek perjanjian ekstradisinya. Nah kalau kita lihat, kita secara notabene untuk Singapura kita sudah punya ya beberapa tahun yang lalu sudah ditandatangani ya gitu. Tapi untuk beberapa tahun sebelumnya. Jadi kalau tidak salah di awal tahun 2000-an atau beberapa tahun yang lalu lah Pak Jokowi sudah tanda tangan dengan Perdana Menteri Singapura mekanisme perjanjian ekstradisi. Jadi yang kabur ke Singapura bisa lah dilacak atau dikembalikan begitu ya. Kita meminta karena dia melakukan pidana di wilayah kita. Nah, yang aspek kedua lagi dalam konteks eksternal ada aspek kita tidak punya mutual legal assistance ya, MLA ya gitu ya. Jadi ini untuk bagaimana kerjasama timbal balik dalam kasus pidana gitu ya. Kemudian permintaan bantuan kepada negara yang dianggap menyembunyikan atau dia berada ya gitu untuk penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, bahkan melakukan pengembalian aset yang hilang gitu. Nah, dalam konteks MLA misalnya, rezim money laundry yang sekarang ini sudah cukup baik ya. Sebenarnya banyak perjanjian MLA gitu ya. Bantuan hukum tinggal balik yang dengan negara-negara yang ada. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan, baik itu Deplu, kejaksaan, kementerian gitu ya. Bahkan aparat penegak hukumnya begitu. Bahkan kalau kita lihat kan di Interpol kan sudah ada mekanisme red notice ya. Kan ini para most wanted ini sudah ada nih di muka-mukanya di Interpol gitu ya. Masa tidak ketemu sih? Masa tidak bisa dilihat gitu. Apalagi sekarang dengan kemajuan Bu Meldi, media sosial ya. Kita bisa tracing kok, kita bisa lihat fotonya gitu, kita lihat mungkin seseorang atau di tempat manapun kapanpun pernah mengupload orang yang mukanya mirip seperti ini. Itu bisa dikenali kembali, kemudian bisa diidentifikasi. Jadi dengan kemajuan teknologi, dengan semakin lengkapnya instrumen hukum dan kerjasama, mestinya tidak ada lagi, tidak mudah orang untuk kabur-kabur ke luar negeri, atau kalaupun kabur itu tidak mudah, maksudnya akan mudah untuk ditelisik, untuk dikejar, untuk dikembalikan begitu. Saya kira prestasi KPK untuk yang kabur ke luar negeri ini adalah Nazarudin. Artinya kalau kita ukur KPK punya kemampuan ngejar orang itu ada gitu. Ada kemauan KPK untuk ngejar orang sampai ke luar negeri gitu. Itu hal yang perlu kita catat. Itu pernah terjadi di KPK. Bisa jadi. Dan pernah dilakukan. Bisa jadi ini kemungkinan saja. Emang KPK-nya nggak niat nyarinya gitu. Ini kayaknya kita mesti undang Pak Firly ya. Tanya nih Pak Firly. Ini kalau kita bicara menjadi kewenangan Bapak sekarang misalnya Pak, ini Harun Masiku ini di mana batang hidungnya Pak? Masa dia tidak pernah kentut sih Pak? Manusia kan pernah kentut ya, pernah tercium baunya gitu. Nah pertanyaannya apakah memang ada intensi untuk kesana atau tidak? Nah yang menarik kalau kita mau coba telisik ya, gosip-gosip warung kopi, kalau begitu, seberapa hebatkah seorang Harun Masiku di sini? Apakah ada kekuatan lain gitu ya? Ada hal-hal yang lain yang menjadi bergen positioningnya, posisi tawarnya sehingga kayaknya ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ini tidak terjadi pada aparat penegak hukum kita. Sehingga publik mempertanyakan aparat penegak hukum pun agak grogi, agak khawatir gitu, agak sungkan untuk misalnya secara serius gitu, menemukan seorang Harun Masiku misalnya.
begitu. Jadi ini memang pertanyaan yang yang masih menggelayut di benak publik, apalagi seperti Bu Mel dikatakan tadi, kalau bicara track record prestasi, ya Nazarudin yang lompat-lompat kemana-mana, begitu yang kabur ke luar negeri jauh ke sana, itu bisa kita kejar gitu. Pak Novel Baswedan ya, gitu ya. Novel Baswedan itu bisa menceritakan bagaimana lika-likunya sehingga bisa mengembalikan seorang Nazarudin misalnya. Dan saya pikir dengan kemajuan yang sudah 10 tahun di atas, artinya sekarang ya, kemajuan teknologi, kemajuan pertukaran informasi, alat detecting yang semakin tinggi misalnya, maka itu bisa jauh lebih cepat dibandingkan mencari seorang Nazarudin. Tapi pertanyaan sekali lagi, kenapa untuk yang agak sulit? Gitu. Saya juga tidak punya jawabannya kayaknya, Bung Yodi. Iya. Tapi kita lihat Mang, ada juga problem di KPK ini mengendus orang tuh terlalu lama juga. Jadi kan kalau kita lihat sebuah kejahatan, harusnya dia cepat meraba ini kejahatan ini, dan dari awal orang itu udah diintai gitu, orangnya diintai segala macam pastiin gitu. Nah ini saya kira inisiatif dari penegak hukum atau dari KPK untuk memetakan banyak orang misalnya. Dia misalnya Novel Baswedan pernah menceritakan memetakan banyak orang yang mau diintai kan, walaupun gagal lagi betul. gitu. Tapi orang itu tetap diintai kan. Nah sebenarnya kan data-data orang yang diintai itu di KPK ada kan, dia kemana-mana itu ada. Nah saya kira bagaimana nih KPK membuat sebuah semacam operasi pengintaian untuk orang-orang yang mungkin punya peluang melakukan korupsi. Ya, kalau kita bicara dalam konteks yang lebih umum, lebih luas ya, KPK dengan unit indahnya di Putih Indah lah. Itu kan memang sudah memiliki seperangkat instrumen, termasuk juga mereka sudah memiliki mekanisme membangun semacam peta, kemudian kulindan atau jaringan orang-orang yang diduga sebagai atau mempunyai intensi atau terlibat dalam indikasi tindak pidana korupsi, begitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi peralatan gitu ya, kemudian dukungan manusia, dukungan teknologi, kerjasama sebenarnya sudah cukup memadai, sudah cukup mumpuni. Walaupun sekali lagi, ketika orang kabur ke luar negeri, KPK tidak bisa sendiri, dia harus bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan di internal, Kementerian Luar Negeri, gitu. Kemudian ketika keluar dia masuk dengan negara-negara lain, tentu ada kerjasama. Dan kalau kita lihat di sini, mungkin ini juga salah satu penghambat ya, tantangannya ya, tidak murni mulus kerjasamanya dengan institusi lain misalnya, itu bisa jadi begitu. Tapi kalau kita lihat dalam internal di KPK sendiri, seharusnya ya dari tadi misalnya kanal pelaporan WBS ya, Dumasnya sudah begitu baik, orang bisa lapor kapanpun begitu ya. Kemudian dalam mekanisme peralatan, kan kita ingat KPK kan sudah banyak mendatangkan peralatan-peralatan canggih ya untuk tapping, surveillance gitu ya. Bahkan kejaksaan atau polisi juga banyak belajarnya dari KPK gitu ya, dalam rangka melakukan tapping atau intercept gitu, bahkan melakukan aksi recon lah istilahnya, pengamatan. Dan penyidik-penyidiknya juga cukup punya kemampuan menurut saya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kapasitas, dukungan alat, sistem sebenarnya sudah cukup memadai. Tinggal bagaimana dioptimalkan. Nah, ketika dioptimalkan, kita punya persoalan lain memang. Artinya ada kebijakan-kebijakan, ada kepentingan-kepentingan tertentu. Artinya kan harus dikonfirmasi kepada pimpinan, mendapatkan persetujuan, begitu. Nah, termasuk dengan undang-undang KPK yang baru ya, melakukan dapat izin dari Dewan Pengawas, masuk ke dalam pengadilan dan segala macam. Nah, apakah ini juga nanti kalau kita rasakan sebagai salah satu yang menghambat kerja-kerja cepat tanggap taktis gitu, ini taktis sebenarnya KPK ini gitu ya, respon cepat gitu ya, dalam melakukan kerja-kerjanya dengan mekanisme yang sudah ada, semakin birokratis, semakin melibatkan orang-orang tertentu misalnya gitu ya. Nah, kalau dalam mekanisme kerjanya oknum-oknum atau orang-orang pimpinannya cukup clear, cukup bersih, cukup punya integritas, tidak punya pandangan-pandang, oh iya karena kebetulan saya punya sesuatu dengan unit tertentu atau lembaga tertentu atau asal saya atau pemilih saya, maka itu menjadi hambatan saya ketika memberikan SK atau memberikan, oh ya lanjutkan surveillance-nya, lanjutkan penegakan hukumnya begitu. Maka itu harus dievaluasi, harus jadi catatan buat kita gitu. Jadi ini yang menurut saya sih juga menjadi pertanyaan untuk KPK ya, apakah juga memang intervensi kepentingan atau dengan struktur kelembagaan yang baru sekarang itu membuat mereka bekerjanya jauh lebih lambat atau lebih banyak yang harus diberitahu sehingga kemungkinan itu bocor, leaking kemana-mana itu menjadi semakin besar. Nah, saya harap ini ada semacam
evaluasi gitu ya, self evaluation dari KPK atau dari pihak independen untuk melihat, oh ya, ini yang terjadi. Kalau itu terjadi memperlambat atau mempengaruhi, maka kita harus perbaiki. Bukan tidak mungkin undang-undang KPK-nya kita bisa perbaiki lagi begitu, sehingga dia kembali menjadi semacam leader, sebagai pionir, sebagai pasukan khusus ya. Ini kan tier 1 di dalam anti corruption gitu ya. Masa sekarang KPK dari tier 1 menjadi jadi unit alap-alap biasa begitu. Ya sudah, kalau begitu sama aja, kita cuma punya banyak unit alap-alap tapi tidak ada yang punya begitu seperti Navy SEAL, seperti pasukan khusus misalnya. Gitu. Kita berharap banyak dari KPK yang menggunakan teknologi-teknologi terbaru ya. Kemudian juga KPK-nya juga harus punya integritas. Enggak yang ini melakukan operasi, yang ini membocorkan, itu yang saya kira itu jadi masalah nantinya. Betul. Dukungan teknologi canggih, dukungan sumber daya yang mumpuni tidak akan berjalan kalau tidak ada integritas atau semacam profesionalisme dari pimpinan atau oknum-oknum yang menjalankannya. Jadi sekali lagi ini tantangannya. Tapi kebetulan KPK sekarang bisa jadi 5 tahun loh itu pimpinannya, gitu kan, baru ditambah nih masa jabatannya, begitu ya, gitu, boleh untuk kedua kali. Jadi saya pikir ya memang aroma menjadi birokrat biasa itu mulai terasa di KPK. Jadi orang sudah kembali menjadi seperti ASN biasa, tidak ada lagi kalau di name tag-nya merah putih, kemudian ada Garuda besar di sana, itu ya sama seperti yang lain-lain kementerian lembaga. Mudah-mudahan tidak menjadi burung nuri lah kalau istilahnya W.S. Rendra. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi Rendra. Terima kasih. Salam. Seperti biasa, salam Indonesia bersih.